brushless 12 volt DC. Nah, dengar? Tak kendorin. Oke, lagi. Nah, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di sana sehat. Nah, ini di kesempatan kali ini kita mau ngebahas tentang full pump, khususnya di tipe motor Yamaha injeksi yang kelasnya sudah mengadopsi IC full pump. Kalau motor Honda kan tidak. Jadi kalau Honda dari plus 12 volt output ya toh, kemudian satunya sinyal massa dari ECU langsung masuk ke bagian rotak, masuk ke daerah fuel pump. Tapi kalau untuk Yamaha yang khususnya tipe IC full pump, dari plus ataupun sinyal massa ECU dia masih disaring lagi di IC full pump ya. IC full pump ini komponen elektronik seperti ini untuk IC full pumpnya, dan usahakan kalau bermasalah di bagian IC full pumpnya carilah IC yang original. Kenapa? Biar kita tidak rugi dua kali, kita tidak capek kerja. Memang untuk harga yang original mahal, cuman hasilnya lebih baik, lebih bagus. Kita kalah pertama harga tapi menang untuk hasilnya, daripada kita beli barang murah, kita sudah beli nggak bisa ditukar, hasilnya kurang efektif, kerjaan kita pusing. Karena kalau barang KW 80% ada yang gagal, 20% ada yang sukses. Perbandingan selisih sukses dan gagal itu 80-20 itu rata-rata ya. Nah, di IC full pump ini jangan sampai salah pemasangan jika kita nggak ada soketnya. Kalau ada soketnya tinggal plug. Kenapa? Di sini sudah ada simbol plus dan min. Min itu berasal dari sinyal massa ECU, plusnya itu 12 volt output. Nanti dikeluarkan di kaki 3 ini. Nah, kaki yang tengah ini plusnya, kaki yang pinggir-pinggir ini massanya. Jadi cara kerjanya dia 3 fase, 3 lilitan, 3 gulungan, kayak kerja-kerja dinamo yang mempunyai 3 fase itu. Oke ya. Kalau tipe Honda kayak gini, dia punya 2 kabel plus dan min. Jadi yang satunya plus dari aki, satunya min. Kalau tipe IC kan 3 rangkaian, 3 hubungan, 3 kaitan. Oke. Kalau punya Honda, ngetesnya bisa langsung pakai aki, hanya untuk cek kinerja rotak loh. Sekali lagi, cek kinerja rotak, bukan cek tekanan rotak. Kalau cek tekanan rotak itu pakai pressure pump. Untuk tekanannya kalau pakai pressure pump sama ini, plus minus, paling rendah 30, paling tinggi 40-42. Nah, kalau Honda bisa kita langsung tes di bawah langsung. Kalau pemasangan rotak ini kebalik tidak masalah, tidak kebakar, tapi tidak mengeluarkan semburan, putarannya kebalik. Nah, ini yang plus, ini yang min. Ataupun versi Yamaha yang awal kayak Vision New, Vision All, dia tidak pakai IC. Nah, ini kita bisa langsung ngetes di bawah kinerja rotak ini masih kerja atau tidak nih. Dengar? Ning. Gitu. Tuh, langsung, oh berarti masih kerja. Tekanannya berapa? Ukur pakai pressure. Nah, tetapi kalau Yamaha yang akan kita bahas di bawah ini, khususnya bertipe IC, itu kalau untuk memastikan bahwasanya kok full pump saya nggak dengung ya, padahal kabel dari ECU yang akan masuk ke IC full pump itu plusnya aman, sinyal massanya aman. Sekarang pertanyaannya dua, apakah yang rusak rotaknya ataukah yang rusak IC full pumpnya? Karena arus sebelum masuk ke rotak itu difilter dulu di IC. Kalau IC-nya mati, rotaknya akan mati. Kalau rotaknya mati, belum tentu IC mati. Nah, jadi untuk prediksikan apakah IC ataukah rotak. Kalau kita mau ngeteng, kalau paket ya wes tinggal beli aja satu gelondong ini udah dapet, jebret, pasang. Gitu ya. Kalau kita mau ngeteng, memastikan apakah produk yang mati IC ataukah rotak. Gimana? Ada banyak cara untuk pengetesan rotak ini. Ya, menggunakan IC full pump dan rotak. Ada misalkan gini, ini plus,
ini minnya. Oke, terus ini minnya, jebret. Kemudian tengah ini plusnya, kita kasih tengah. Kemudian kanan kiri, jebret. Ini. Oke, baru dites di aki langsung. Nah, tapi jangan sampai kebalik. Ini tulisan plus dan min. Plus ya di double plus, min ya di min. Kalau sampai kebalik, bahaya untuk IC-nya. Set. Nah, sekarang yang jadi masalah itu tempat kami itu mati. Mati apanya? Mati nggak mau hidup rotaknya. Apa IC-nya? Apa rotaknya? Gitu kawan. Nah, untuk pengetesan IC bagaimana? Nah, untuk pengetesan IC sangat mudah. Bisa kita beli alat tes khusus IC full pump di all shop, ataupun kita mau buat sendiri. Kalau mau buat sendiri, mau yang rangkaian cukup sederhana atau yang berpakai resistor, sudah pernah kami share itu. Anda pilih sendiri untuk videonya, cara pengecekan IC dan cara pembuatan alat tes IC full pump yang bertipe IC. Itu kelas daripada nih, tes rotak tipe IC full pump, dari kelas Matic-nya Miyuji sampai NMAX, XMAX, dari kelas spotnya dari Vixen sudah di atasnya Olo, Vixen New, NVL sampai R15 V apapun, X-Sabre yang pokoknya bertipe IC. Kemudian Jupiter MX King FI itu tipe IC, pokoknya yang bertipe IC. Lah, kalau ibaratnya kita memastikan bahwasanya ini IC-nya putus nggak, gitu kan? Tes dulu IC-nya pakai alat, gitu. Waduh, nggak ada. Tes alat IC full pump-nya, buat pakai alat sederhana, pakai lampu sen bisa 3 biji, lampu sen 2 biji. Oke ya. Nah, jika salah satu dari benda ini bermasalah, maka kita tidak akan bisa memastikan dari dua ini mana yang mati. Apakah ECU-nya? Tadi ECU-nya kita tes di sini katanya sinyal massa dan 12 volt bagus, ya berarti antara dua ini. Oke. Kalau ngetesnya harus pakai IC full pump. Bener. Karena arus sebelum masuk ke rotak di IC. Nah, sekarang pertanyaannya itu nggak mau hidup. Ini IC-nya apa rotaknya? Ayo tak tesin. Ini kalau kita pakai IC full pump. Nah, sekarang pertanyaannya, wong iki mati kok gimana ngeceknya, kan gitu. Mudeng ora? Tak tesin. Kalau ibaratnya ini IC full pumpnya masih normal dan rotaknya masih normal. Ini tak buatin soket plus minus. Ya, jangan sampai kebalik. Ini kabel merah plus, kabel hitam min. Ini kok kasih lampu apa? Untuk memberikan info apakah kabel yang bawah ini putus. Gitu. Nih kayak gini. Das. Ini kalau Anda pakai tes pakai IC full pump. Jebret. Nah, dengerin rotaknya ya. Dengerin. Masih denging ya? Masih denging. Oh, berarti ini antara IC dan rotak masih kerja. Cuman jangan salah, kalau IC lemah itu akan mengurangi titik tekanan, akan membuat tekanan itu tiba-tiba error, tiba-tiba turun sendiri. Maka kita pastikan dulu satu-satu, IC full pumpnya pastikan normal, kemudian rotaknya pastikan normal. Kalau mau ngetes rotak, caranya ada dua cara. Ada yang pakai IC, ya toh, ada yang non pakai IC. Nah, kalau pengecekan IC sudah pernah saya share. Nah, sekarang gimana cara ngetes rotak tanpa IC? Yo, tak tes. Ini ya, tes rotak tanpa IC full pump. Alatnya apa? Apakah kita harus langsung pakai aki langsung, ataukah ada alat tambahan lain? Wong IC full pumpnya kita tidak gunakan, tidak pakai ini. Ada. Kalau kita pakai aki langsung, kalau tipe Honda tadi dia langsung desing karena dia punya plus dan min. Kalau tipe Yamaha ini kaki 3 dia tidak. Ya. Di sini kalau Anda mau ngetes kinerjanya, kerja atau tidaknya, itu ambil 3 kabel ini, terserah yang mana, nanti bergantian kayak ngecek kabel 3 fas untuk spool. Nah, ini taruh plus 1, nah, min 1 plus 1 terserah. Kemudian Anda tempel di sini sekitar 1 detik saja. Loh, kalau 1 detik nanti hasilnya dengingnya nggak kelihatan. Memang ini nggak denging kalau kita tidak pakai bantuan alat lain atau tidak pakai IC. Kalau Honda kan langsung sing gitu ya. Kalau ini tidak.
dia hanya getar grek gitu aja, grek, udah tinggalkan. Kalau sama tekan lama-lama panas ya. Kalau sudah yang kabel ini sudah tekenin, tekan lagi sudah nggak nyala, pindah lagi sebelahnya, grek. Nah grek, udah lepas ya. Kalau ditempel lagi dia nggak mau lagi, grek. Nah masih di sini ada getar grek gitu aja. Kalau Anda tekan lama gini, nggak mungkin dia muter, nggak ada logik apa, nggak masuk akal kalau dia langsung sama tekan gini muter seser, nggak masuk akal karena 3 pas ya toh. Yang ada 1 detik gini aja, grek. Nah tidak lagi, grek. Oh berarti masih ada aktivitas, cuman putar enggaknya kita nggak tahu, maka kita harus pakai bantuan. Ada yang ngetes dengan tipe pakai IC atau non IC. Ya wes gini, nggak pakai IC full pump gimana ngetesnya, muternya ya kita pakai brushless. Nah gitu kawan, kita pakai brushless yang DC yang 3 fas, kan ada itu terjual di all shop, brushless DC ya, untuk perputaran gulungan 3 fas. Ini juga bisa kita pakai di bagian spool 3 fas yang ACG, tapi spool sama magnetnya dilepas ya, kalau nggak dilepas dia nggak kuat karena kompresinya besar. Nah contohnya brushlessnya seperti ini, kita bisa beli di all shop. Ini udah tak buatin kotak, aslinya dalamnya seperti ini. Nah ini brushlessnya ya, brushlessnya tuh, brushless DC, dia outputnya 3 fas, 3 kabel. Kemudian di sini punya plus dan min, kabel plus dan kabel min, kabel inputnya, input min dan input plus. Ini untuk dimmernya, untuk putar kencang dan putar alonnya. Ini nanti tujuannya ini bisa kita teskan di bagian spool tipe ACG ya toh, untuk memastikan apakah spool dan magnetnya bermasalah, tapi dengan catatan dilepas di bawah. Nah ini juga bisa kita gunakan untuk pengetesan tipe dinamo yang 3 fas. Nah ini termasuk di bagian rotak kita ini 3 fas ya toh, ini 3 fas, bisa kita gunakan brushless DC 12 volt ini. Oke. Nah ini pengetesan rotak bertipe IC full pump tanpa menggunakan IC full pumpnya. Ini kabel plus dan kabel min. Nah tak pasangi kabel plusnya tuh, kabel plus jebret, kemudian tak pasang kabel minnya jebret. Nah selesai kan. Nah ini untuk perputarannya nanti kencang, lembut. Nah tak nolin dulu. Oke, terus kita tinggal outnya 3 fas ini. Nah udah pasang langsung di sini. Mas ini mana nanti untuk ngetesnya plus minnya? Terserah, itu 3 fas kok kan gitu, terserah juga masuknya ke sini mana. Nah tak tesin ya, tak lepas dulu aja minnya, tak pasangnya dulu di kakinya sini. Nah seperti ini ya, sudah kita kaitkan brushlessnya. Nah ini tuh kayak gini, sambungin aja ke sini, terserah kabel mana saja, yang penting 3 fas disambung semua. Terus ada pertanyaan, lah kalau untuk ngetes rotak kita harus beri brushless, boros lah gitu kan, mending kita minjem IC full pumpnya aja. Gini kawan, brushless ini fungsinya multifungsi, nggak cuman untuk ngetes rotak yang tipe 3 fas gini aja, bisa untuk ngetes spool 3 fas, bisa untuk ngetes kipas angin 3 fas ya, yang berasumsi DC-an lebih enak gitu kan, multifungsi, tidak hanya untuk ngetes rotak. Anda tidak akan rugi, untuk harga juga cukup murah ini, beli di all shop, brushless 12 volt DC. Nah kalau Anda ngetes langsung di bawah tanpa menggunakan brushless, langsung di aki hanya tahu getaran grek grek, tapi tidak tahu perputaran macet atau tidaknya. Udah tinggal Anda pasang di min aki, selesai. Nah Anda dengarkan ini suaranya, tak putar dimmernya. Nah dengar, tak kendarin. Oke lagi. Nah kerungu, tak lembutin. Nah real, gak ada IC full pumpnya. IC full pump yang ngesor gini. IC ini. Nah berarti kalau sudah seperti ini kita bisa memprediksikan. Saya yakin rotak ini masih dalam keadaan kerja. Dalam keadaan kerja kawan, sekali lagi.
masih ada satu tugas lagi, berapa tekanannya. Nah, itu harus pakai pressure full pump ketika nanti dirangkai untuk unit full pumpnya. Ayo, urip, mati, urip, mati, dimmernya, urip, mati, urip, mati. Ini brushless 3 fast DC 12 volt. Oke. Nah, oh, ini nyala. Berapa harganya, Mas? Harganya cukup terjangkau, guys. Anda cek sendiri di all shop ya. Oke, nggak akan rugi Anda beli kayak gini. Beli apa namanya? Brushless DC 12 volt. Oke, tuh. Oke, kawan. Jadi kalau di sini rotaknya sudah nyala, kita bisa prediksikan rotak ini masih dalam keadaan kerja. Kalau ditanya lagi tekannya berapa, diukur pakai pressure. Loh, sinyal dari full pump, sinyal dari ECU bagus. Oh, berarti ECU-nya aman, 12 volt aman. Rotaknya aman. Oh, berarti IC-nya. Kita pengecekan rotak tanpa IC full pump. Oke, kawan, gitu saja informasinya. Mudah-mudahan pengecekan rotak ini bisa bermanfaat untuk Anda pribadi khususnya dan rekan-rekan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia mensupport dan dukung kami, dan tetap dukung kami, kawan ya. Subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasi semuanya biar tidak ketinggalan video terupdate selanjutnya. Dan ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.